yang bisa menghapus di admin duknya ada kan dukcapil. Di Siak itu kan kita tidak bisa hapus kalau tidak ada laporan dari pemilih atau penduduk. Mereka kan biasa protes, saya sudah laporkan ini kemarin sudah meninggal, karena muncul lagi. Wewenang kita untuk kemudian langsung men-TPS-kan atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, seluruh teman pemilih dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nik Tendrulang bisa menjumpai Anda kembali dalam podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan hari ini senang sekali karena kita sudah hadir di tengah kita Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Asriani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Ani, hari ini kita akan berbicara tema yang sangat menarik, Bu, terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Iya, ini menjadi tema yang menarik. Kenapa, Bu? Karena banyak nih yang bertanya-tanya di luar sana, KPU pasca pemilu dan pemilihan nih kerjanya seperti apa? Dan hari ini ternyata Divisi Rendatin menjawab itu, karena meskipun kita sudah masuk dalam tahapan maksud saya dalam non tahapan, masa-masa non tahapan ini, tapi ternyata Rendatin masih bergelut dengan data pemilih. Nah, baik, kita akan mengupas tentang PDPB ini. Ibu Ani, ini boleh diceritakan, Bu, proses PDPB untuk KPU Sulawesi Barat sampai hari ini seperti apa? Iya, kita tahu ya, pasca pemilu dan pilkada memang dalam menindaklanjuti Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa dalam rangka memutakhirkan data pemilih ada yang disebut adalah pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, meskipun selesai tahapan atau bisa disebut saat ini eranya non tahapan, bukan berarti KPU baik dari jajaran di atas KPU RI maupun KPU Provinsi sampai KPU Kabupaten tidak melakukan apa-apa. Karena saat ini selain konsentrasinya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, kita juga lagi merampunkan seperti laporan evaluasi dan seterusnya. Nah, untuk isu saat ini adalah pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Saat ini memang teman-teman KPU, khususnya di KPU Kabupaten, karena kan basic datanya, konsen datanya kan yang memutakhirkan itu diproses di KPU Kabupaten. Jadi dimutakhirkan kalau di KPU Kabupaten itu per 3 bulan. Nah, di tingkat KPU Provinsi itu per semester, jadi per 6 bulan. Jadi kemarin KPU Kabupaten sudah melakukan pencermatan yang akhirnya dilakukan proses rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka. Tapi sebelumnya berkoordinasi dulu ke stakeholder terkait, lembaga-lembaga terkait seperti di Sudukcapil, Rutan, Lapas itu maupun di tingkat kabupaten. Iya, itu di tingkat KPU Kabupaten. Selain tingkat KPU Kabupaten, KPU Provinsi juga berkoordinasi dalam rangka memang konsekuensi dalam memelihara data, mengkoordinasikan apa saja yang perlu kita mutakhirkan. Nah, begitu mekanismenya, prosedurnya, sehingga KPU Kabupaten kemarin per triwulan, sebenarnya triwulan kedua ya, karena ini ceritanya dirapel. Ini mungkin karena efisiensi anggaran. Jadi karena kita mengikuti dari arahan KPU RI, data yang diturunkan hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir, yaitu DPT Pilkada, itu kan disinkronisasi, kemudian dicermati, baru kemudian menjadi data pemilih yang akan diproses menjadi daftar pemilih berkelanjutan. Sebelum kemudian dimutakhirkan dalam rapat pleno terbuka itu. Nah, sehingga sebelum itu kan masing-masing KPU Kabupaten maupun KPU Provinsi melakukan koordinasi ke instansi terkait, baru kemudian kita cermati datanya. Baik, Ibu, itu kan ada proses dari kabupaten dulu, kemudian naik ke tingkat provinsi. Betul. Nah, di tingkat provinsi ini koordinasi seperti apa yang dibangun, Bu? Kemarin kalau KPU Sulbar berkunjung kemana saja? Kalau di tingkat KPU Provinsi sebenarnya meskipun kita tidak melakukan koordinasi, bisa saja ya kita
melakukan semacam rapat koordinasi by luring nih. Hanya saja mungkin karena efisiensi anggaran, makanya dalam PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan itu diperintahkan atau diinstruksikan untuk melakukan koordinasi. Koordinasinya baik daring maupun luring itu boleh saja. Nah, karena kondisi anggaran juga kita sifatnya luring, jadi kita berkoordinasi ke instansi yang terkait ini, ke Bawaslu, ke Lapas, Dirjen Lapas sekarang yang Kemenkumham ya, karena kan sekarang sudah terpisah. Nah, kita sudah berkoordinasi juga ke sana. Kita juga sudah meminta koordinasi, tapi belum sampai sekarang belum direspon. Ini mungkin karena misalnya di Polda ya, Polda dengan Korem. Kenapa itu penting? Karena data dari Polda dan Korem ini kan ada yang misalnya masuk TNI dengan Polri nih. Nah, kalau masuk TNI Polri harus di TMS kan. Begitupun sebaliknya. Mau pensiun berarti harus jadi pemilih aktif. Nah, itu semua diproses, dicermati, baru kemudian kita mutakhirkan. Dan juga selain itu, jika sekiranya ada koordinasi dari Dukcapil atau mungkin dari pemilih atau masyarakat, ada yang laporan meninggal, kita perlu juga langsung tindak lanjuti atau kita TMS kan. Baik, ini yang menarik Bu, karena memang masih banyak netizen yang biasanya bertanya, ini PDPB apa sih, untuk apa sih? Kan kemarin kita sudah didata nih, ini untuk apa lagi, boleh dijelaskan? Iya, PDPB ini bukan berarti kita nggak pakai ke depannya ya, karena PDPB ini adalah dalam rangka data yang akan kita gunakan sebagai pencermatan data pembanding untuk masuk di tahapan, yaitu pada kegiatan pemutakhiran daftar pemilih nantinya. Nah, kenapa itu penting? Supaya kita tahu bahwa jangan sampai ini kan banyak kasus seperti ini yang sudah kita TMS kan, misalnya si A, si B yang di pemilu kemarin ataupun kan pemilu dengan pilkada beririsan nih. Terkadang banyak yang bermunculan, ada yang meninggal. Sebenarnya sudah TMS tapi muncul lagi namanya. Jadi kenapa itu perlu, kita butuh data pembanding, data sanding namanya. Data sanding yang digunakan untuk dimutakhirkan pada kegiatan pemutakhiran daftar pemilih di tahapan pemilu maupun pilkada nantinya. Itulah gunanya PDPB. Ya. Berarti bisa dibilang proses PDPB ini adalah untuk mengcounter data-data ganda yang muncul. Betul, betul. Supaya kita tahu bahwa proses pencermatan data, alur datanya dari yang TMS, pemilih baru, ataupun ini kan dinamika penduduk. Ini kan fluktuatif sifatnya, seperti pemilih pemula nih. Pemilih pemula ada yang akan baru umur 17 tahun, waktu pemilu kemarin maupun pilkada kan belum sempat memilih atau menggunakan hak pilihnya. Nah, ada mungkin yang terlewat meskipun sudah didaftarkan jadi pemilih, tapi kan belum menggunakan KTPL karena bisa jadi belum sempat melakukan perekaman. Ya, betul. Jadi data-data seperti itu yang harus kita cocokkan, kita koordinasikan di Dukcapil. Pemilih pemula yang belum melakukan perekaman ini seperti apa? Apakah sudah dilakukan perekaman sampai saat ini atau bagaimana? Baik, Ibu, untuk syarat PDPB sendiri, Bu, apa saja syaratnya? Syarat pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini ya intinya selama proses ini para pemilih tidak harus ya, tidak wajib juga, tapi tugas bukannya berarti aktif, kita boleh melakukan pasif. Secara pasif silakan berkoordinasi atau mungkin melapor by WA juga boleh, itu melaporkan bahwa ini kan harus dicek di DPT online, dicek DPT online supaya kelihatan bahwa pemilih A atau si A, si B itu masih tetap terdaftar di daftar pemilih berkelanjutan ini. Kalaupun tidak, itu akan didaftarkan lagi. Ini kan KPU Sulbar sudah melakukan rekapitulasi semester 1. Semester 1 di 4 Juli kemarin. Baik, itu di awal bulan 7. Iya. Ibu, apakah ada kendala sejauh ini untuk data pemilih atau proses PDPB yang ada di Sulawesi Barat saat ini? Kalau khususnya di Sulawesi Barat ya, kita menerima data hasil sinkronisasi DP4 yang
kita mutakhirkan menjadi daftar pemilih berkelanjutan itu kurang lebih 1 juta ya. Nah, sehingga diproses, dicermati menjadi daftar pemilih berkelanjutan untuk per semester 1 ini itu sebanyak 998.626. Nah, kendala saat ini tidak ada yang cukup krusial karena kita mengkoordinasikannya karena ada Bawaslu juga yang memberikan pengawasan ke kita, ke teman-teman penyelenggara, baik itu ke KPU kabupaten, karena kan tidak ada lagi ad hoc. Jadi mau tidak mau nantinya pada proses kedepannya kan masih ada semester kedua di KPU kabupaten kan masih ada triwulan ketiga sampai keempat. Nah, di kita di provinsi setelah triwulan ketiga dan keempat naik ke level provinsi itu kan per semester itu kita masih melakukan analisa data ganda karena masih banyak kan data-data ganda, misalnya mungkin penduduk terdaftar di Mamuju tiba-tiba domisili di kota lain. Nah, tahu-tahu belum melapor ke tempat mutasinya atau daerah asalnya, itu terbit administrasi kependudukan yang duplikat, akhirnya muncul ganda. Nah, nantinya sebelum semester kedua nanti kami akan melakukan analisa data ganda lagi. Kemungkinannya ya KPU RI juga akan mengundang kami, baik itu KPU provinsi maupun KPU kabupaten dalam rangka hal itu, karena bukan cuma internal Sulbar yang harus diselesaikan atau dibersihkan data gandanya, invalid dan seterusnya, tapi lintas provinsi juga. Syukurnya kita di Sulawesi Barat tidak ada data anomali, invalid maupun data invalid ini kan seperti misalnya kurangnya 12 digit angka di KTPL, itu kan disebut data anomali, invalid dan seterusnya. Nah, kita di Sulawesi Barat data seperti itu tidak ada. Cukup kita di kedepannya ini menyelesaikan yang data ganda. Baik, berarti memang untuk saat ini bisa dikatakan salah satu masalah yang dihadapi dalam PDPB ini masalah data ganda itu, Bu. Baik, tadi juga Ibu menjelaskan bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pun sangat intens melakukan koordinasi dengan KPU Sulawesi Barat terkait data pemilih. Ini sejauh ini seperti apa, Bu? Ya, betul. Harusnya sih pada saat kita ya sebelum melakukan pencermatan kemarin, bahkan sebelum melakukan koordinasi atau bahkan rapat pleno kemarin, kita yang soan ke sana, koordinasi ke sana. Tahu-tahu ya mereka yang kunjungi kita, ya udah, alhamdulillah dari situ saya lupa kemarin Bawaslu provinsi datang kunjungan ke KPU provinsi tanggal berapa, mungkin sekitar bulan Juni. Iya, Juni, sebelum Juli lah. Itu kita sudah sampaikan bahwa mekanismenya seperti ini ke depan. Nanti kalau ada data yang perlu kita cermati bersama, karena nantinya ada yang disebut juga dengan coklit terbatas. Nah, coklit terbatas ini misalnya kalau ada data yang diragukan, yang mungkin harus, misalnya karena ada data BPS nih, yang menurut BPS sudah meninggal, ternyata di lapangan masih hidup. Baik. Karena mungkin banyak juga fakta di lapangan, ada beberapa kasus bahwa tidak melaporkan bahwa keluarganya sudah meninggal karena diputus bantuan. Jadi yang seperti ini kan harus di-TMS-kan, tapi pihak keluarga menolak. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita lakukan ke depannya yang disebut sebagai coklit terbatas. Baik, yang melakukan coklit terbatas ini tingkat kabupaten dulu? Iya, KPU kabupaten. KPU kabupaten karena kan KPU provinsi hanya merekap dari KPU kabupaten. KPU kabupaten yang melakukan coklit terbatas, tapi dalam perlakuan coklit terbatas KPU provinsi tetap melakukan tanggung jawabnya dalam fungsi monitoring dan supervisi nantinya. Baik. Nah, ini menarik. Ada juga nih Bu, beberapa yang selalu menanyakan proses perekapan di aplikasi Sidali seperti apa sih sebenarnya, Bu? Alhamdulillah kalau untuk di Sidali masih tetap on the track ya, sama dengan Sidali sebelum waktu pemilu maupun pilkada, masih tetap sama. Tidak ada sampai saat ini laporan operator juga tidak ada hal-hal yang kendala yang ditemukan dalam persoalan aplikasi di Sidali. Memang semua bisa dibilang berjalan lancar. Hanya proses data ganda ini yang masih terus betul. Tidak terlalu sepadat waktu tahapan ya. Kita bisa nyantai-nyantai aja. Misal nih
Yang pemilih baru kita dapatkan laporan harusnya masuk nih, tapi belum ada elemen datanya yang lengkap. Elemen data maksudnya administrasi kependudukannya. Oh jangan dulu, tampung dulu, nanti sudah jelas administrasi kependudukannya, baru kemudian kita daftarkan atau kita rekap. Karena kan ini masih panjang perjalanannya ke depan, masih ada 3 triwulan kalau KPU Kabupaten. Jadi tapi bukan berarti kita nyantai-nyantai, paling tidak kita tahu bahwa oh sejauh ini loh sekian data yang harus kita eksekusi atau kita cermati, yang kita tahan dulu, karena kan kita harus pilih dulu. Karena kalau misalnya kita masukkan semua di bulan triwulan 2, 3 dan seterusnya, takutnya di akhir-akhir tidak ada data yang kita olah, yang kita data karena sudah tercover semua. Jadi bulan sebelumnya. Iya, di triwulan sebelumnya. Jadi harus disesuaikan, dirapikan datanya untuk kemudian mengcover di triwulan keempat dan ketiga keempat nantinya. Ibu, apakah itu akan menjadi masalah? Misalnya kita istilahnya menyelesaikan semua progres PDPB ini di triwulan 1, 2, dan 3, kemudian pada triwulan 4 tidak ada data lagi yang diolah. Apakah itu akan menjadi sebuah masalah atau seperti apa sih dalam data pemilih ini, Bu? Dalam aturan tidak disebutkan seperti itu akan jadi masalah ya. Hanya saja akan jadi, kalau kita di KPU Kabupaten, apa yang diolah kalau misalnya 0 sama sekali, tapi kan kita nggak tahu ya, kan setiap saat pasti ada perubahan, misalnya ada yang meninggal nih, atau ada laporan TNI Polri, tapi sepanjang pengalaman saya, karena saya juga di KPU Kabupaten, yang cukup bergerak dinamikanya itu adalah yang meninggal, karena kan setiap bulan ada saja yang meninggal dunia, jadi pasti itu kemudian jadi masuk untuk dimutakhirkan menjadi TMS. Baik. Nah ini untuk Gen Z nih Bu, yang baru berusia 17 tahun gitu Bu. Prosesnya seperti apa Bu? 17 tahun sama waktu pemilu ya. Nanti pas 17 tahun silahkan melapor. Langsung melapor ya, karena kalau belum berumur 17 tahun juga kan tidak bisa, karena syarat untuk menjadi pemilih harus berumur 17 tahun. Jadi silahkan melapor, meskipun juga punya keluarga yang baik, sudah berumur 17 tahun, kalau misalnya ada juga yang TMS, silahkan pemilih untuk membantu kami supaya bisa update atau dimutakhirkan data seperti ini. Baik. Ini juga menjadi catatan penting sih Bu, bahwa memang cek DPT online itu sangat penting Bu ya. Iya. Sampai hari ini pun harusnya tetap kita cek gitu Bu. Iya, harusnya sih. Pada saat saya terdaftar nih di pemilu dengan pilkada sebelumnya, kemudian saya cek kembali aja Bu. Iya, harusnya dicek. Karena kan kenapa itu penting? Updatein data itu untuk di aplikasi juga harus kita cek. Karena kita nggak tahu, jangan sampai ada juga serangan, misalnya serangan cyber ya, di setiap aplikasi. Nah sehingga kita tahu progresnya, oh ini loh manajemen pemeliharaan data baik dari sisi aplikasi maupun pengolahan, disidali dan seterusnya harus senantiasa kita cek. Kita sebagai penyelenggara manajemennya kita baik dari sisi aplikasi maupun pengolahan harus senantiasa kita pelihara supaya kita tahu evaluasi. Jangan sampai ke depannya, ya kita tahu kan biasa ya KPU ini kan seringkali dibully. Nah posisi tidak ada tahapan, jangan sampai kita semakin dibully. Nah makanya dari sisi manajemen pemeliharaan data baik itu aplikasi senantiasa kita pantau, dan kita akan laporkan juga ke KPU RI dari aplikasi, misalnya kalau cek DPT online-nya ini kenapa, sehingga pihak pengembang mungkin akan memperbaiki atau updating. Baik, Ibu boleh dikasih gambaran sedikit, setelah rekapitulasi tingkat provinsi maka data itu akan kita kirim kembali ke KPU RI. Prosesnya setelah itu seperti apa Bu? Iya betul, nantinya ya setelah semester kedua di tingkat KPU provinsi, kami tinggal melaporkan atau menyampaikan data pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tingkat KPU provinsi ini untuk kemudian disampaikan ke KPU RI, karena setelah ini kan akan dijadikan sebagai data sanding untuk menyusun pemilu ke depannya. Ya, karena kita sambil menunggu juga ya undang-undang pemilu baru. Nah, ini juga penting
supaya kedepannya kita tahu kesenjangan datanya, pencermatannya dalam wilayah ini ketika ada masalahnya seperti ini. Kenapa PDPB ini penting? Bukan berarti kan biasa banyak juga baik pegiat pemilu ataupun pilkada menganggap percuma juga dilakukan PDPB karena tidak terpakai. Kenapa tidak terpakai? Kenapa dimutakhirkan lagi datanya? Tidak seperti itu, karena dinamika penduduk kan bergerak. Dinamika penduduk bergerak ini PDPB dipakai untuk dijadikan sebagai data pembanding dalam hal sinkronisasi. Kita cocokkan, bukan berarti tidak terpakai, tetap dipakai. Berarti nanti pembandingnya itu, Bu, adalah data yang sudah dimutakhirkan pada saat sebelum PDPB. PDPB. Dari mana alurnya PDPB? Ya dari DPT terakhir. Karena PDPB tidak ada kalau tidak ada DPT terakhir. DPT terakhirlah yang membuat PDPB ini. PDPB ini. Kemudian setelah PDPB ini, data PDPB hadir, kemudian dilakukan proses pembandingan dengan data nanti yang betul. Ya, dari Mendagri turun lagi DP4. DP4 itu kan disinkronisasi lagi dengan PDPB ini. Nah, itulah yang kemudian kita pakai untuk coklit ke depannya untuk pemilu. Gitu prosesnya. Iya. Nanti harus tetap ada coklit. Dilaksanakan oleh penyelenggara ad hoc. Iya, Artinya memang pembaharuan data ini sangat penting, Bu. Betul. Meskipun perintah undang-undang masalahnya. Dilaksanakan pada tahapan milu. Iya, karena perintah undang-undang memang perintah undang-undang pemilu itu pasca tahapan itu 2 kegiatan yang harus kita laksanakan itu selain evaluasi, yaitu memelihara data dalam bentuk pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan. Itu perintah undang-undang. Dan ini menjawab pertanyaan sih, apa yang dikerjakan KPU pasca pemilu ya, ternyata memang banyak ya. Evaluasi belum rampung juga karena kan dalam rangka kearsipan. Kenapa itu penting? Ya jangan sampai ini proses demokrasi kita kita tidak jaga dengan baik, apalagi ini isunya undang-undang pemilu mau diubah kan. Nah, butuh masukan dalam sisi manajerial kita sebagai Satker. Kita perlu tahu ini untuk kedepannya seperti apa. Jadi selain itu ya kita harus rembungkan evaluasi dari sisi kearsipan juga, itu kan penting karena arsip juga kan ada namanya arsip nasional, dokumen-dokumen dari Satker itu juga diminta biasanya. Betul. Dan biasa dimuseumkan. Ya, dimuseumkan seperti surat suara ya. Ibu, ini ada yang ada juga syaratnya, yaitu tidak sedang dicabut hak pilih politiknya. Betul, itu sama. Seperti apa, Bu? Boleh dijelaskan? Iya, sama waktu pemilu kan diatur juga tidak sedang dicabut hak pilihnya ketika misalnya dia terkena kasus ya. Kasus pidana dan seterusnya. Itu kan hak politiknya biasa tidak tercover nih, tidak bisa menjadi pemilih. Tapi kalau kita di Sulawesi Barat, sampai waktu pemilu dengan pilkada tidak ada yang kasus seperti itu ya kita dapat pada saat pemutakhiran daftar pemilih. Nah, sampai saat ini dalam case itu nggak ada. Berarti memang kita dalam hal ini berkoordinasi dengan lapas atau pemasyarakatan untuk mengetahui jumlah narapidana yang keluar dan masuk. Bu, ya? Iya, karena masuk dan keluar ini kan kita tahu kalau di pemilu dengan pilkada dulu namanya TPS Loksus kan? Iya, betul. Sekarang kan tidak ada TPS Loksus. Nah, tidak ada juga TPS, istilah TPS di pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi dinamika penduduk dia akan pindah, khususnya yang penghuni rutan dan lapas itu kan akan berpindah. Misalnya dari Mateng nih, sebelumnya dia tidak pernah di penjara, tahu-tahu di penjara. Dimutakhirkan di Mateng, orangnya nggak ada. Tahu-tahu di sini kan, jadi harus kita cek orangnya di mana nih supaya kita tahu posisinya, apakah MS di Mamuju ataukah TMS di Mateng, begitupun sebaliknya. Berarti perubahan domisili dari setiap orang harus di tracking gitu. Betul. Jadi perubahan data kalau di pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini kan ada pemilih baru, TMS, perbaikan data pemilih. Nah, perbaikan data pemilih itu misalnya ada perubahan status, sebelumnya sudah menikah, janda kah, ataupun dari single menjadi menikah, atau mungkin dari yang TNI
TNI menjadi pensiun. Jadi pemilih baru itu semua kan harus disebut sebagai perbaikan data pemilih. Wah, baik. Nah, ini Ibu, masalah laporan atau pengaduan masyarakat. Apakah kita pernah menerima itu di tingkat provinsi atau hanya kabupaten saja, seperti apa? Ya, kalau untuk laporan di tingkat provinsi, karena provinsi itu kan sikapnya merekap saja dari KPU kabupaten, jadi yang menerima laporan atau yang bisa membuka helpdesk ya, karena kan ini aduan tidak sifatnya aktif, jadi silakan teman-teman berkreasi saja di KPU kabupaten. Jadi intinya KPU kabupaten yang membuka layanan aduan. Baik, berarti misalnya nih saya baru berusia 17 tahun atau ada keluarga yang meninggal, harus dilaporkan juga ke KPU. Ke KPU kabupaten, ya. Kami juga minta melibatkan teman-teman ad hoc, mantan ad hoc, karena biasa kan di KPU kabupaten masih ada grup-grup chat WA nih. Jadi kita bisa himbau, kita bisa pantau juga, meminta bantuan ke teman-teman ad hoc PPK sebelumnya atau PPS untuk menyampaikan hal seperti ini atau menyampaikan informasi jika sekiranya ada di mana saja yang dia temukan meninggal, langsung disampaikan ke KPU kabupaten atau ke KPU provinsi untuk diteruskan ke KPU kabupaten. Ibu, untuk hal seperti itu misalnya ada yang meninggal dunia, apakah harus ada surat keterangan kematian seperti itu atau hanya melaporkan? Harus karena dengan berkas berarti, Bu? Iya, karena akan muncul kembali kalau ini kan sifatnya kita kan di KPU kabupaten meskipun ada laporan, kita bisa TMS kan, tapi akan muncul lagi nantinya. Kenapa? Karena kan yang bisa menghapus di admin duknya ada kan dukcapil. Nah, dukcapil tidak akan bisa menghapus di bandatanya kalau tidak ada akte kematiannya. Jadi harus disinkronkan. Nah, kalau tidak seperti itu akan muncul lagi nantinya pada saat di pemutakhiran daftar pemilih di pemilu nantinya, karena akan turun lagi di DP4. Kan semua data akan terkumpul di DP4 nantinya. Jadi kapan tidak dihapus data awalnya, kalau tidak dilaporkan kan syarat untuk menghapus di SIAK ya. Kalau di Capil itu kan namanya SIAK. Di SIAK itu kan kita tidak bisa hapus kalau tidak ada laporan dari pemilih atau penduduk yang berupa administrasi kependudukan yang itu akte kematiannya. Berarti memang ini harus diedukasi juga ke masyarakat. Betul, ya. Bagaimana kemudian ketika ada sanak keluarga, saudara yang meninggal dunia, harus segera dilaporkan dengan membawa akte kematian. Ya. Karena kenapa juga, meskipun kita bisa TMS kan ya, ya biasa juga kan kita tidak bisa paksakan juga masyarakat. Sesuaikan saja kondisinya, karena kita tahu ya masyarakat kita ya belum relatif cerdas. Mungkin karena berharap bantuan, akhirnya tetap datanya ada dan tidak ingin di TMS-kan. Biasa juga begitu. Tidak ingin di TMS-kan di Dukcapil. Kalau kita bisa saja di TMS-kan, bisa saja. Tapi antisipasi, jangan sampai muncul lagi di DP4. Baik, berarti memang harus ada catatan khusus, Bu, ya? Kalau gitu. misalnya tidak dilaporkan ke Disduk Capil, ini jadi kerja keras juga nih untuk KPU. Iya, karena akan muncul lagi pada saat nanti pemutakhiran di pemilu. Makanya biasa teman-teman PPK mereka biasa pada saat di lapangan, mereka kan biasa protes, saya sudah laporkan ini kemarin sudah meninggal, karena muncul lagi. Ya bagaimana tidak muncul, karena belum terbit akte kematiannya untuk kemudian dihapus di data SIAK. Betapa pentingnya dokumen. Ya, karena yang administrasi kependudukan kan bukan KPU yang produksi, dari Dukcapil kan, jadi bukan wewenang kita untuk kemudian langsung men-TMS-kan atau menghapus datanya di SIAK ketika ada yang meninggal. Berarti sejauh ini, Bu, ketika ada kasus seperti itu, KPU berarti hanya memberikan catatan khusus di kode di Sidali atau seperti apa? Meskipun belum ditindaki oleh dinas terkait. Kalau belum ditindaki dinas terkait, kami tetap sesuaikan, hidupkan ceritanya. Kita belum TMS-kan juga kalau misalnya belum ada dokumen data validnya ya, dokumen autentiknya. Karena kenapa?
karena tidak ada apa ya, kalau di Sidalih itu tidak ada klasifikasi untuk kondisi seperti itu. Nah, kalaupun kita TMS kan akan jadi masalah juga ke depannya, karena jangan sampai ada kesalahan teknis nantinya. Jadi tetap tapi teman-teman biasa buat metode seperti ini, dia selalu bikin tabel bantu. Tabel bantu untuk menjadi pengingat kita bahwa ini orang sebenarnya TMS, tapi karena tidak ada data dukung, berarti kita belum secara eksekusinya belum. Ibu, di aplikasi Sidalih berarti memang belum ada menu tools. Tidak ada tools seperti itu. Berarti ini bisa masukan juga ya untuk KPU RI? Ya, sebenarnya kita sudah masukkan, tapi kan lagi-lagi kita terkendala pada administrasi kependudukan, bukan yang dari kita, ranahnya bukan kita. Jadi tinggal mungkin untuk kedepannya pada saat tools di pemutakhiran daftar pemilih ya. Untuk kondisi ini. Betul. Dan itu ini saja memudahkan operator juga sebenarnya. Ketika misalnya dinas terkait belum menindaklanjuti atau belum mendapatkan data, kita bisa meng-cross-check lebih awal. Biasa juga kami sampaikan ya, karena kan ada operator Dukcapil juga bahwa ini beberapa ya list atau mungkin daftar nama by name by address yang seharusnya sudah meninggal tapi sampai sekarang belum memiliki akte kematian. Kami belum TMS kan, menunggu dari Dukcapil. Nah, Dukcapil juga kan akan pegang datanya untuk kemudian langsung hapus dari SIAK. Baik. Dan ini bukan hanya dinas terkait tapi juga memang lembaga-lembaga penting yang notabene dalam hal ini memang tidak memilih secara langsung dari Polda misalnya, kepolisian dan juga dari TNI. Baik, Ibu, ini kita berbincang sudah cukup lumayan ya. Mungkin Ibu, ini betapa pentingnya data pemilih ya pasca pemilu dan pemilihan, dan ternyata memang tidak sesimpel itu melihat data gitu ya. Banyak proses dan juga kerja keras dari KPU sendiri untuk selalu melakukan pemutakhiran setiap bulannya dan per semester. Ibu, apa yang mau disampaikan untuk pemilih di Sulawesi Barat mungkin? Ya, khususnya pemilih di Sulawesi Barat, harapannya adalah senantiasa bekerja sama ya dengan KPU Kabupaten, baik dari kesadaran sendiri ataupun tidak. Mohon kami dibantu jika sekiranya ada masyarakat yang mungkin meninggal, untuk disampaikan ke KPU Kabupaten, disertai dengan data dukungnya, administrasi kependudukannya berupa KTPL dan KK, untuk dilaporkan supaya kami menjadi catatan bahwa ini pemilih yang akan nantinya kami mutakhirkan menjadi TMS. Selain itu juga ini kan pemilih baru, banyak pemilih pemula yang akan berumur 17 tahun, beberapa bulan ke depan sampai bulan 12 ini kan PDPB tahapannya sampai bulan 12, meskipun ini non tahapan tapi rentang masanya PDPP ini kan bulan 12. Jadi jika sekiranya ada pemilih yang akan berumur 17 tahun sampai di Desember nanti, bolehlah untuk kemudian kami disampaikan datanya atau segera melakukan perekaman agar nantinya di pemilu yang akan datang bisa menggunakan hak pilihnya. Baik, luar biasa. Ibu Ani, berarti bukan hanya data kematian saja, tapi juga yang baru berusia 17 tahun harus diupdate. Baik, terima kasih Bu Ani atas waktunya. Sudah memberikan informasi yang sangat menarik untuk kita semua terkait dengan data pemilih atau PDPB setelah tahapan pemilu dan pemilihan 2024. Kita berharap Ibu bahwa data pemilu dan juga pemilihan di Sulawesi Barat ini dapat terus kita update dan terus menjadi data yang valid. Tentunya ini bukan hanya kerja KPU, tapi juga seluruh lembaga terkait. Kami harapkan bantuan dan juga kerjasamanya. Terima kasih sekali lagi Bu Ani dan baik, dan kita juga mengingatkan jangan lupa untuk terus subscribe YouTube KPU Provinsi Sulawesi Barat dan juga follow seluruh akun media sosial KPU Provinsi Sulawesi Barat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.